ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang bulan-bulan yang terdapat di dalam kalender Islam dan bagaimana kita menyikapi tahun yang disebut dengan At-Taqwim Al-Hijri, kalender Islami yang berdasarkan pendekatan hijrah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus familiar betul, akrab dengan bulan-bulan yang dijadikan bulan-bulan Islam. Muharram, ya, Al-Muharram, Safar, ya, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 bulan ini adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatasyuhuri indallah itsna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jumlahnya 12. Nah, generasi muda, anak-anak kita jangan sampai tidak kenal dengan bulan-bulan Islami ini. Ya. Meskipun namanya ini sendiri, nama bulan ini sudah dikenal bukan pada saat Umar mengenalkan bulan-bulan Hijriyah, tidak. Penanggalan Hijriyah tidak. Tapi nama ini sudah lama dikenal oleh masyarakat Arab. Ya, sudah lama mereka mengenal nama-nama bulan ini. Bahkan sebagian nama itu dinamakan berdasarkan berdasarkan kondisi alam. Kayak Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu musim semi 1, musim semi 2, dekat-dekat begitu, ya. Kondisi musim yang disebutkan. Ramadan yaitu panas yang sangat membakar, ya. Pada saat itu kondisinya sangat panas. Jadi pendekatan nama itu diantaranya adalah pendekatan alam pada saat nama itu dibuat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Umar ini adalah rajul mulham, orang yang diberikan banyak ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesucian hati yang beliau miliki, ketulusan dalam berjuang, itu membuat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia banyak sekali pikiran-pikiran yang akhirnya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, turun Al-Qur'an sesuai dengan pernyataan atau pendapat dari beliau Umar bin Khattab. Nah, dan di antaranya keputusan yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Islam adalah keputusan beliau Umar bin Khattab untuk menetapkan kalender Islam. Dan beliau menjadikan momentum hijrah Nabi
dari Makkah ke Madinah sebagai tahun pertama Islam. Jadi tahun pertama kalender Islam itu ditentukan dengan momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Wah, ini sangat inspiring. Betul-betul memberikan inspirasi bagi kita. Dan ini betul-betul suasana ketika beliau Umar menjadikan kalender Islam 1 Muharram itu dilekatkan dengan Hijriyah, dan ketika pergantian tahun yang kita dengarkan kemudian kita dapatkan di ujungnya itu Muharram sekian tahun Hijriyah. Apa yang terbetik dan terbayang di otak kita, di pikiran kita, bahwa tahun yang akan kita jalani itu harus berusaha untuk memberikan semangat kita untuk hijrah. Nah, ini luar biasa. Ya, tahun yang akan kita jalani, yang baru kita masuki ini adalah tahun untuk kita berhijrah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara umum, makna hijrah adalah intiqal min hal ila hal. Perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tapi baru ideal adalah hijrah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, kemudian kondisi yang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, berpindahnya Nabi, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, spiritnya harus kita baca sebagai perpindahan untuk mencari kondisi yang lebih baik. Jadi bukan Nabi tidak cinta dengan Mekah, tidak. Beliau sangat cinta dengan Mekah. Tapi kondisi saat itu belum memungkinkan untuk bisa menetap di Mekah. Karena banyak dihalangi untuk menyebarkan Islam yang sangat baik ini. Tapi Madinah sudah sangat kondusif dan masyarakatnya sangat welcome menerima Islam. Sehingga keputusannya harus hijrah untuk menebarkan dan menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah menerima kehadirannya tersebut. Nah, ini spirit ini, bahwa hijrah adalah upaya kita, upaya seseorang untuk mencari kondisi yang lebih baik agar memanfaatkan peluang umur yang terbatas ini sehingga maksimal melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Jadi, spirit daripada hijrah adalah meninggalkan kebatilan dan berpihak kepada al-haq. Itu spiritnya. Yang kedua, menjauhi kemungkaran dan melakukan kebaikan. Menjauhi maksiat lalu asyik ke dalam ketaatan. Itulah semangat hijrah yang harus kita selalu senandungkan. Semangat ini yang bisa kita baca dari tahun Hijriyah ini. Oleh sebab itu, ya, kita saat memasuki tahun baru, orang memberikan ucapan selamat memasuki tahun baru Hijriyah 1442, maka yang harus terbayang di kita adalah hijrah untuk menuju yang lebih baik. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang bisa kita baca dari sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Amr ibn al-As, ya, Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an.
Orang Muslim adalah orang Islam yang lain itu selamat dari lisannya dan gangguan tangannya. Dan yang dimaksud dengan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah semangat hijrah. Nah, ini yang kita perlu selalu gelorakan dalam hidup kita saat memasuki momentum tahun baru ini. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, belajar dari hijrahnya Rasul juga akan memberikan kepada kita spirit bagaimana sebenarnya berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berhijrah, tekad untuk berhijrah itu tidak sekedar tekad, mimpi, tidak. Tetapi disiapkan berbagai macam perencanaan, merancang bagaimana supaya semangat hijrah itu betul-betul terwujud. Dirancang oleh Rasulullah, dibuat sedemikian rupa langkah-langkahnya supaya hijrah bisa terlaksana. Nah, perencanaan yang baik untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang baik itu adalah keniscayaan. Nggak mungkin kita bisa mewujudkan yang baik kalau kita nggak punya rencana dan langkah-langkah yang baik. Oleh sebab itu beliau mengatur betul rencana itu. Sudah disiapkan, Ali bin Abi Thalib, kamu tidur di kasurku ini. Nanti kalau ada orang ingin mencari aku, maka ternyata bukan aku yang ada, aku sudah pergi. Rasul Abu Bakar, temani aku dalam perjalanan. Kemudian dalam perjalanan nanti ada pemandu yang disewa, di-hire oleh Nabi, pemandu jalan profesional, Amir bin Fuhairah. Itu disewa sama Nabi secara khusus untuk itu. Kemudian ada beberapa anak Abu Bakar, ada Asma untuk bertanggung jawab terhadap konsumsi selama perjalanan sebelum hijrah. Kemudian ada lagi yang ditugaskan untuk menyapu bekas-bekas perjalanan, jejak-jejak yang ada supaya tidak kebaca sama musuh. Itu semua disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dengan semangat ini, semangat sejarah Nabi ini, kalau kita ingin hijrah dan mencari kondisi yang lebih baik, rencanakan, buat strategi, planning yang matang. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus punya catatan-catatan khusus. Mau apa yang seharusnya kita lakukan selama hidup. Karena jangan sampai waktu yang sangat singkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hidup ini pendek. Andaikan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur sama dengan Rasulullah 63 tahun, kita hanya bisa dan diberikan oleh Allah kesempatan hidup 20 ribuan hari saja. 20 ribuan hari saja. Kalau kita tidak merancang dengan sebaik-baiknya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tinggalkan, legacy apa, warisan apa yang akan kita sampaikan dan tinggalkan untuk generasi berikutnya, maka waktu-waktu ini akan berlalu begitu saja. Jadi kita harus merancang betul apa yang akan kita lakukan supaya hidup ini bermanfaat. Jangan sampai kita seperti pepatah kita yang mengatakan, datang tak menggenapkan, pergi tak mengganjilkan. Gak ada pengaruhnya sama sekali hidup.
Ya, kita datang tidak punya pengaruh, kita meninggal nggak ada sama sekali pengaruhnya. Jangan seperti itu. Tapi harus ada legacy, peninggalan, warisan yang kita akan sampaikan, dan warisan itu warisan yang bermanfaat buat generasi yang datang setelah kita. Nah, ini semangat inilah yang harus kita bangun. Semangat ini yang harus kita bangun. 63 tahun umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Seluruh dunia mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh dunia bisa menikmati ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Islam ini berumur 1500 tahun sekitar itu, 15 abad, tetapi betul-betul semuanya merasakan nikmatnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini legacy, ini peninggalan yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Ini adalah pelajaran buat kita. Bagaimana juga hidup kita jangan sia-sia. Inilah semangat hijrah yang harus selalu membara, menggelora di hati kita, ya. Semangat ini harus betul-betul hidup dalam diri kita supaya suasana, ya, perjuangan untuk memasuki bulan ini, memasuki tahun ini, kemudian mengisinya tahun-tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita berusaha, maka selanjutnya serahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, ya. Kita saat berjuang itu pasti ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan. Tapi ketika kita sudah berusaha, insya Allah Allah bantu untuk mewujudkannya. Maka tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantu dengan Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan berbagai macam aktivitas, itu harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan terakhir, bagaimana kita mengambil pelajaran, kemudian mengisi tahun Hijriyah ini dengan sebaik-baiknya adalah dengan selalu bergerak, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Hidup ini tandanya adalah bergerak. Terus kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa menjadikan gerakan tersebut bermanfaat buat kita dan orang lain. Jangan sampai satu hari tidak ada yang kita lakukan, besoknya biasa seperti yang kemarin, sehingga ungkapan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada prestasi, itu adalah sebuah kegagalan hidup. Mudah-mudahan dengan kita memasuki tahun baru Hijriah ini, semangat kita untuk hijrah, ya, untuk hijrah, melakukan kondisi yang lebih baik lagi dengan perencanaan matang dan dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan, sehingga Allah membantu kita untuk mengisi hari-hari yang disediakan oleh Allah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita meninggalkan amal jariyah, kita meninggalkan sedekah jariyah yang akan mengalir pahalanya meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita menjalani tahun baru 1442 Hijriah ini dengan semangat hijrah menuju yang lebih baik.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.